Ada sebuah kisah tentang hidangan dari langit dalam Al-Quran. Kisah tentang mukjizat hidangan dari langit ini terdapat di Al-Maidah. Namun, ternyata azab juga mengiringi hidangan dari langit ini. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Kaum Hawariyun, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika betul-betul kalian orang yang beriman." Mereka menjawab, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, inilah kisah Maidah atau hidangan yang nama surat ini dikaitkan dengannya, karena itu disebut surat Al-Maidah. Hidangan ini merupakan salah satu dari anugerah Allah yang diberikan kepada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Isa, ketika dia memperkenankan doanya yang memohon agar diturunkan hidangan dari langit. Maka Allah menurunkannya sebagai mukjizat yang cemerlang dan hujah yang nyata. Dikisahkan bahwa kaum Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, suatu ketika mengajukan permohonan aneh kepada Nabi Isa agar Tuhan Nabi Isa menurunkan hidangan, menu makanan, yang turun langsung dari langit. Mereka beralasan bahwa 1. Mereka benar-benar ingin makanan hidangan itu. 2. Alasan kedua adalah demi ketenangan hati. Mereka akan tenang hatinya karena itu memang benar-benar mukjizat. 3. Mereka menjanjikan setelah itu mereka akan benar-benar yakin dan mengikuti ajaran Nabi Isa. 4. Mereka akan menjadikan hari itu sebagai hari raya dan akan memperingatinya sampai akhir zaman. Hari raya ialah hari kegembiraan atau hari besar, baik peringatan berkenaan dengan agama atau urusan kenegaraan umumnya. Nabi Isa menjawab dengan doa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Dan Allah pun mengabulkan doa tersebut. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian, barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Kaum Hawariyun menikmati hidangan itu turun, tapi ternyata makanan itu tidak habis. Mereka semua sudah kenyang. Nabi Isa memohon agar sisa makanan itu dibagikan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin di sekitarnya. Mereka menolak. Mereka jarah rayah makanan itu, dibawa pulang untuk dibagikan kepada sanak saudara mereka sendiri. Mereka tidak mengindahkan saran dan kata-kata Nabi Isa. Mereka benar-benar rakus, bahkan sampai berceceran mengotori tempat itu. Dikisahkan, tidaklah orang kafir Hawariyun yang makan hidangan itu melainkan akan menjadi kaya raya.
Tidaklah orang kafir yang sakit dan makan hidangan itu melainkan akan sembuh dan tidak akan sakit lagi untuk selama-lamanya. Azab setelah mukjizat hidangan dari langit. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui jalur Auf al-Arabi dari Abul Mughirah al-Kawas, dari Abdullah ibnu Amr yang mengatakan bahwa manusia yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat ada 3 macam, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang kafir dari kalangan mereka yang menerima hidangan dari langit, dan Fir'aun beserta para pendukungnya. Kaum Hawariyun ini yang menyepelekan perkataan Nabi Isa setelah mendapat hidangan diazab di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka diazab menjadi seekor babi dan kera. Di akhirat mereka memperoleh azab neraka karena tidak takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kaum Hawariyun benar memakannya? Terdapat perbedaan mengenai Nabi Isa, apakah dia meminta hidangan itu untuk dirinya sendiri ataukah dia meminta untuk kaumnya. Sekalipun dia menyandarkan untuk dirinya sendiri, dilihat dari zahirnya, kedua pendapat tersebut dapat dipertemukan bahwa yang jelas Nabi Isa meminta turunnya hidangan tersebut. Dikatakan ketika mereka mendengar ancaman sebagaimana ayat 115 Quran Surat Al-Maidah. Mereka menjadi takut, kalau-kalau ada sebagian di antara mereka ada yang ingkar. Maka mereka meminta ampun dan berkata, kami sudah tidak menginginkannya lagi. Maka hidangan itu tidak lagi turun dari langit. Demikian menurut Mujahid dan Hasan. Menurut pendapat yang sahih, sebagaimana pendapat mayoritas ulama dan para imam yang masyhur, bahwa hidangan itu memang benar-benar diturunkan dari langit. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Isa mandi lalu memakai pakaian bulu, kemudian salat 2 rakaat ditundukkan kepalanya, dia pajamkan matanya, lalu berdoa dengan doa yang dipanjatkannya, maka dikabulkanlah apa yang diperkenankan kepadanya. Tiba-tiba terdapat karpet merah yang turun dari langit diapit oleh semacam 2 gumpalan di atas dan bawahnya, sementara kaum Hawariyun melihat hidangan itu turun di hadapan mereka. Nabi Isa menangis seraya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hidangan itu sebagai rahmat semesta alam, dan janganlah Engkau menjadikannya sebagai fitnah dan siksaan." Lalu bangkitlah beliau berwudu dan salat serta menangis. Utsman bin Hasan, terjemah Duratun Nasihin. Terlepas akan kebenaran apakah kaum Hawariyun jadi memakan hidangan itu atau tidak, yang jelas kisah ini sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 112-115. Kita wajib mengimani dan wajib mengambil iktibar, karena kita banyak diberi informasi Allah terhadap hal-hal yang kita belum tahu. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surah Yusuf 3. Iktibar yang bisa kita petik dari kisah di atas adalah: satu orang beriman tidaklah pantas kalau hanya memohon kepada Allah dengan turunnya hidangan mukjizat seperti itu. Makna lain, tidaklah pantas orang mukmin itu hanya meminta terpenuhinya akan kebutuhan sandang, pangan,
dan papan saja. Ketenangan hati tidak akan diperoleh dengan hal-hal seperti itu. 2. Berkait dengan harta, umat Muhammad disarankan untuk tidak berbuat curang, tidak menyembunyikan, tidak culas, dan semacamnya. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. 3. Hati kita akan tenang jika hati ini mampu selalu berzikir kepada Allah dalam bentuk amal-amal ibadah fardiyah dan sunnah, serta terhindar dari penyakit hati seperti kufur, gadab, curang, riya, sombong dan dusta.